Oke, jumpa lagi dengan saya Bagan Magang. Nah, di video kali ini saya pengen teman-teman coba cek handphone ataupun laptop kalian masing-masing. Jadi gini, di situ pasti teman-teman menyadari email teman-teman pakai Gmail, chat pakai WhatsApp gitu kan. Terus mau cari info lewat Google, nonton lewat YouTube. Atau misalnya untuk kerja teman-teman pakai Microsoft. Mungkin ada juga beberapa yang kalau belanja pakai Amazon. Nah, di sini teman-teman harusnya udah mulai sadar gitu ya. Kalau hampir semua hal yang kita lakukan, terutama di dunia digital, itu dikuasai raksasa-raksasa teknologi tersebut. Dan itu semua tuh bukan kebetulan. Jadi ini tuh adalah monopoli terbesar dalam sejarah dunia digital. Dan sebagai software engineer, di sini saya bakal bongkar ke kalian semua gitu ya. Kenapa sih ini bisa terjadi gitu kan? Terus apa dampaknya buat kita semua gitu kan? Dan kenapa sih kita tuh susah banget keluar dari jeratan raksasa-raksasa teknologi ini? Nah, jadi gimana pembahasannya? Simak video ini sampai habis dan biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, seperti biasa, welcome back to Bagan Magang. Stay humble and keep the excitement to learn like a newbie intern. Oke, jadi kita langsung aja ya. Kenapa sih kita tuh sulit banget buat pindah dari satu produk ke produk yang lain? Itu yang jadi pertanyaannya gitu kan. Nah, pernah coba nggak teman-teman tuh ganti daripada pakai WhatsApp gitu kayak misalnya pakai Signal gitu? Atau mungkin jangan-jangan banyak teman-teman yang belum tahu kalau ada aplikasi chat namanya Signal. Ya saya sendiri juga baru tahu ada aplikasi namanya Signal itu ketika saya ada klien dari project di Amerika yang minta komunikasinya itu nggak pakai WhatsApp tapi pakai Signal gitu. Nah, atau juga misalnya teman-teman pernah nggak kepikiran buat ganti dari Gmail ke ProtonMail gitu. Nah, ketika kita pindah kayak gitu, rasanya itu udah kayak pindah rumah, tapi semua teman, semua keluarga kita, dan semua pekerjaan kita itu masih ada di rumah yang lama. Jadinya ya sangat sulit buat pindah gitu. Yang ujung-ujungnya kalau pindah ya pasti balik lagi. Dan sekali lagi, itu tuh bukan kebetulan. Jadi memang sistem itu sengaja dibikin supaya kita terkunci di dalamnya. Jadi memang ada ekosistem yang sengaja dikunci. Nah, hal itu biasanya disebut sebagai vendor login. Jadi gini, vendor login itu gampangnya itu jebakan halus ya. Jadi gampang itu bukan cuma karena emang kita tuh yang males pindah gitu kan, tapi memang karena perusahaan-perusahaan besar ini itu memang bikin sistemnya itu sangat-sangat sulit buat ditinggalin. Jadi ya tadi ya paling dekat ya misalnya WhatsApp gitu kan. Nah, semua orang pakai. Nah, kalau teman-teman mau pindah ke aplikasi Signal tadi kan ataupun Telegram lah yang teman-teman pasti udah pakai juga gitu kan. Itu tuh ya kita sendiri yang repot gitu loh buat ngajak user-user yang lain terutama relasi-relasi kita itu kan buat ikut pindah gitu loh. Terus kayak misalnya Gmail, satu akun Gmail itu kan bisa dipakai buat login ke ratusan aplikasi yang kita pakai. Nah, kalau kita ganti ke email yang lain ya tentunya ini akan jadi ribet banget gitu loh ketika kita harus ganti login nanti satu persatu seperti itu. Jadi itu memang bukan kita tuh sekedar betah, bukan seperti itu, tapi memang kita sengaja dibuat ketergantungan, gampangannya kayak gitu. Nah, itu tuh bahkan terjadi nggak cuma sekedar di hal-hal yang lumrah sehari-hari ya, itu juga terjadi buat di dunia software engineering. Jadi kayak software engineer kayak seperti saya gitu kan, dan perusahaan-perusahaan startup pengembang teknologi ya, itu juga merasakan. Dan bahkan di dunia software engineering itu tuh kita tuh jebakan yang kita hadapin tuh lebih mahal dan lebih dalam gitu loh. Jadi misalnya gini ya, perusahaan-perusahaan yang mengembangkan teknologi itu ya, terutama software, apalagi yang baru mulai, itu kan dia tuh sering banget pakai yang namanya cloud provider itu dari yang provider-provider besar tadi ya, kayak misalnya kalau dari Amazon tuh ada AWS, kalau dari Google tuh ada GCP, dari Microsoft itu ada Azure gitu kan. Awalnya tuh terasa murah dan sangat-sangat fleksibel gitu. Tapi begitu nanti aplikasinya besar dengan usernya tambah banyak, intinya skala aplikasinya membesar, itu keluar dari ekosistem itu benar-benar mustahil. Kenapa? Karena gini, karena mereka tuh sengaja bikin banyak layanan yang sifatnya tuh ya proprietary gitu kan. Jadi kayak AWS tuh dia punya DynamoDB gitu kan, ada Lambda juga, ada S3. Terus kalau GCP itu dia punya BigQuery, dia punya Firebase. Terus kalau Azure tuh dia punya Cosmos DB gitu kan, dan segudang integrasi-integrasi yang lain yang dari Microsoft gitu kan. Nah,
Kalau aplikasi kita udah dibangun dengan service-service dan layanan-layanan yang tadi itu kan, nah migrasi ke cloud server yang lain, itu tuh udah sama aja kita nulis ulang semua project kita gitu loh. Jadi itu tuh bakal habisin biaya ya bisa sampai ratusan ribu dolar dan tentunya butuh waktu yang sangat lama, kayak kita tuh jadi kerja 2 kali gitu loh. Jadinya ya meskipun ada layanan cloud lain ya yang lebih murah gitu kan atau mungkin bahkan bisa sekalian lebih cocok, banyak perusahaan ya jadi terpaksa buat bertahan di satu provider yang udah dia pakai dari awal, gampangnya seperti itu. Jadi kalau buat di dunia software engineer, cloud login ini itu tuh udah bukan cuma soal kenyamanan aja, tapi soal survival gitu loh. Karena kalau keluar dari jebakan itu kan berarti kita tuh ngorbanin biaya dan waktu yang kita udah alokasikan secara gila-gilaan buat ngembangin suatu perangkat lunak ini gitu kira-kira. Nah, jadi di sini saya mau tegaskan gitu kan, kita terjebak itu tuh bukan sekedar karena kita males pindah aja gitu loh, tapi memang sistemnya itu dirancang biar kita tetap di sana. Sekali lagi seperti itu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang bukan orang tech gitu kan, itu pasti ya gampangannya sulit pindah gitu kan karena semua temannya, semua datanya gitu kan itu udah terkunci di situ. Nah, kalau buat di dunia software engineer itu kan dan tentunya buat perusahaan pengembang teknologi, itu tuh sulit pindah karena ya biaya dan teknologinya itu sengaja ya dibuat seperti tadi, dibuat proprietary tadi gitu loh. Nah, pertanyaannya seperti ini, kalau semua orang itu udah terkait di ekosistem ini gitu kan, masih ada nggak sih gitu ya ruang buat kompetitor baru tuh? Nah, tulis nih pendapat teman-teman di komentar. Nah, sekarang itu gini, kalau misalnya teman-teman pikir produk ini tuh gratis, ya teman-teman salah. Jadi ada harga yang sebenarnya kita bayar diam-diam yang kita nggak sadari itu tuh. Jadi gini ya, buat teman-teman yang bukan orang tech, di dunia tech itu ada pepatah namanya kayak gini. Kalau produk itu gratis, berarti kalianlah yang jadi produknya. Itulah kira-kira pepatahnya. Jadi gini, hal yang lebih menakutkan tuh gini ya. Kadang kita tuh bahkan nggak sadar kalau kita tuh udah bayar mahal aplikasi-aplikasi ini, layanan-layanan ini. Jadi kita bayarnya tuh kayak entah kita pakai data ataupun uang ya ataupun privacy dari kita sendiri gitu loh. Nah, yang pertama yang tentunya buat lingkungan yang sehari-hari gitu. Yang pertama tuh adalah monetisasi iklan. Jadi ya kayak misalnya Google, Meta, itu kan mereka tuh nggak butuh buat kita bayar sebagai pelanggan gitu loh. Nah, mereka tuh yang dapat bayarannya dari kita itu adalah mereka tuh nyedot data dari mulai apa yang kita cari, apa yang kita like, apa yang kita follow, itu kan apa yang kita tonton, jam berapa kita buka mereka, buka aplikasi mereka gitu kan, jam berapa kita tidur dan apa yang kita skip dari yang mereka tampilkan. Nah, data-data itu dipakai buat apa? Jadi itu nanti dipakai buat bikin profil yang super detail, mulai dari usia, minat, kebiasaan, terus kan dan ya tadi jam tidur gitu loh. Nah, nanti profil ini itu tuh bakal dibagikan kemana? Ke si pengiklan. Nanti hasilnya apa? Ya kita merasa gratis nih pakai Facebook, pakai Instagram, pakai Gmail gitu kan. Ya padahal kita sebenarnya lagi jadi produk yang dijual. Itu tadi sesuai dengan pepatah yang saya sebutkan. Jadi contoh sederhananya gini lah, pernah nggak sih teman-teman tuh misalnya lagi ngobrol pengen liburan gitu ke Bali misalnya, atau lagi nggak sengaja ngobrol, pengen beli makanan ini misalnya, terus tiba-tiba langsung tuh ada iklan muncul kayak misalnya itu pengen liburan, tiba-tiba ada iklan hotel, iklan tiket pesawat gitu kan, atau tadi pengen beli makanan tiba-tiba ada iklan barangnya itu gitu kan, ya itu tuh bukan kebetulan gitu loh. Jadi kalau teman-teman pikir ini gratis, ya enggak gitu loh, enggak gratis loh. Padahal ya gratis di sini adalah artinya kita sudah bayar dengan privasi kita, kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah kita bayar dengan kontrol perilaku. Jadi gini, ini nih biaya yang bahkan lebih halus lagi. Jadi kita tuh bayar dengan cara kita tuh dikendalikan secara psikologisnya. Gini, algoritma di sosial media, terutama algoritma rekomendasi, itu tuh nggak sekedar ngasih kita konten gitu loh. Jadi mereka tuh memilihkan konten apa yang bikin kita itu bisa lama-lama pakai aplikasinya gitu. Makanya sering banget konten-konten yang sifatnya edukatif kayak misalnya konten saya itu cenderung sulit buat bertahan gitu, sulit buat menembus algoritma rekomendasi ini. Gitu. Ya ketika kalau yang nonton itu kan ya masih banyak yang belum sadar kalau sedang dikendalikan psikologisnya gitu loh. Nah, artinya apa? Artinya itu kita nggak sekedar jadi pengguna aja di sini, tapi ya kita jadi korban eksperimen psikologi secara digital. Itu yang jadi poin pentingnya. Nah,
Itu yang terjadi apa? Yang terjadi itu kayak misalnya kita melakukan scroll tanpa berhenti atau kita biasa sebut sebagai doom scrolling itu kan, terus juga kita jadi FOMO itu kan, terus juga ada iklan yang benar-benar tertarget gitu kan. Nah, itu semua tuh adalah biaya mental lah, biaya mental yang kita bayar meski kita tuh nggak sadar sama sekali gitu loh. Jadi biaya-biaya ini itu tuh nggak ada di tagihan kartu kredit, nggak ada di tagihan-tagihan kita manapun gitu kan, tapi ada di mana di kesehatan mental dan psikologis kita. Kira-kira seperti itu. Tadi saya udah sebut biaya-biaya nggak disadari untuk ya lingkungan yang apa ya, yang kasual aja gitu. Nah, apakah ada di lingkungan software engineering dan perusahaan-perusahaan pengembang teknologi? Ada juga. Jadi gini, buat perusahaan dan tentunya software engineer gitu kan, itu jebakannya itu ya tadi di cloud tadi gitu, di cloud computing tadi. Jadi waktu di awal ya ketika kita bikin aplikasi itu kan, kita mau mengembangkan aplikasi namanya AWS, GCP, Azure, itu pasti langsung kasih promo. Dia tuh kasih paket yang misalnya bahkan bisa gratis buat 1 tahun pertama. Nah, di situ tentunya namanya startup-startup yang lagi mulai berkembang itu senang gitu kan. Jadi mereka bisa deploy aplikasi itu cepet banget tanpa keluar modal besar di awal. Nah, tapi nanti begitu aplikasi itu tumbuh gitu kan, penggunanya makin banyak ya, tagihan cloud-nya itu nanti ya mulai datang, bahkan melonjak secara drastis. Jadi banyak cerita ya untuk startup-startup teknologi itu yang awalnya cuma bayar ratusan ribu gitu kan, tapi begitu aplikasinya mulai naik ke skala yang lebih global, biaya cloud servernya tadi, cloud computingnya itu bisa tembus ratusan juta itu, bahkan hingga miliaran rupiah gitu per tahunnya. Bahkan gini, saya tuh pernah kerja di satu perusahaan ya di Indonesia, nggak usah saya sebut namanya, itu biaya layanan cloud-nya aja untuk satu aplikasi, dan aplikasi ini teman-teman pakai ya, itu tuh sekitar 250 juta sebulan ya, sebulan loh. Makanya kalau setahun ya bisa miliaran kan. Nah, ironisnya tuh gini, ya tadi migrasi ke cloud lain yang lebih murah itu hampir mustahil, bahkan sangat-sangat mustahil gitu loh. Karena ingat yang udah saya sebut di sub pembahasan yang pertama tadi. Jadi ya mau nggak mau perusahaan-perusahaan teknologi ini terpaksa bayar gitu loh. Jadi ya gratis di awal itu kayak cuma umpan aja gitu loh. Habis itu begitu ketagihan, begitu ketergantungan itu kan ya udah tagihan yang segunung tuh datang ya seperti itu. Jadi ya intinya gini ya, gratis di dunia ini itu udah ilusi, bahkan di dunia digital gitu loh. Itu benar-benar ilusi. Ya kita bayar dengan data gitu kan, dengan uang juga kadang. Bahkan ya tadi dengan privacy sama kesehatan mental kita gitu loh. Jadi buat mungkin teman-teman yang bukan orang tech, produk gratis tadi itu bisa jadi yang paling mahal gitu loh. Nah, buat di sisi software engineering itu kan untuk perusahaan-perusahaan yang mengembangkan teknologi dan seorang software engineer kayak saya, ya kalau server yang murah itu jadi lubang tagihan yang nggak berujung nantinya, kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaannya gini, kalau teman-teman sadar, produk gratis yang sebenarnya paling mahal buat teman-teman nih apa nih? Boleh dong surat-surat di komentar. Kita berbagi insight di sana. Nah, sekarang saya bakal bicarain tentang dampaknya ke inovasi dan terutama di dunia software engineer ya, di dunia pengembangan teknologi. Nah, kenapa sih ya startup-startup yang kecil itu jarang banget bisa ngalahin raksasa-raksasa itu? Ada, tapi jarang tuh. Nah, karena gini, kalau ada sistem-sistem ataupun aplikasi-aplikasi yang bagus yang muncul dari startup-startup yang kecil gitu kan, biasanya itu ya pasti dibeli gitu loh. Kalau misalnya nggak mau jual, pasti dimatiin. Itu udah lumrah terjadi gitu. Dan ya ini bukan teori konspirasi itu. Ini memang strategi yang udah terbukti dan udah terjadi itu kan puluhan kali di dunia teknologi seperti ini. Jadi yang pertama itu tentunya teman-teman udah sering dengar ya namanya strategi akuisisi. Jadi intinya tuh gampangannya ini beli daripada kalah gitu loh. Ya kayak misalnya ya teman-teman pakai Instagram gitu kan. Instagram tuh awalnya dari startup kecil yang karyawannya cuma 13 orang doang gitu loh. Nah, tapi karena pertumbuhannya cepat, ya waktu itu Facebook ya belum jadi Meta gitu kan, itu langsung beli seharga 1 miliar dolar. Terus juga misalnya YouTube. YouTube tuh awalnya kan dibuat sama 3 orang mantan karyawannya PayPal tuh. Nah, karena terlalu populer akhirnya Google buru-buru beli tuh seharga kalau nggak salah 1,65 miliar dolar lah. Nah, dari sudut pandang bisnis ya ini tuh pilihan yang pintar gitu kan. Tapi dari sisi inovasi gimana gitu loh. Jadi kalau startup yang tadinya itu bisa jadi kompetitor gitu kan, yang akhirnya malah jadi hilang gitu kan, karena ya udah masuk ke dalam ekosistem raksasa ini gitu kan. Ya kita tuh nggak pernah tahu memang apakah Instagram tuh bisa jadi sesuatu yang berbeda kalau nggak dibeli sama Meta itu kan. Tapi kita tahu satu hal gitu loh, monopoli itu jadi makin kuat gitu loh.
Nah, yang selanjutnya itu adalah ya copycat strategi. Jadi kalau nggak bisa dibeli ya tadi dimatiin dengan cara apa? Ditiru habis-habisan. Ya kayak misalnya Snapchat. Snapchat tuh kan dia nggak mau tuh dibeli sama Meta. Akhirnya Instagram ngeluncurin yang namanya Stories, yang itu identik banget sama Snapchat. Terus juga kayak misalnya TikTok, TikTok naik daun gitu kan. Akhirnya Instagram keluarin Reels. Ya. Sama kan, YouTube bikin Short, sama kan fiturnya gitu loh. Jadi startup yang kreatif sekalipun itu sering kalah bukan karena produknya itu jelek gitu loh, tapi ya karena raksasa-raksasa ini itu dia tuh niru dengan distribusi yang jauh lebih besar gitu loh. Karena ya mereka lebih siap, mereka siap secara dari dananya gitu kan, terus juga dari human resource-nya ya terutama ya dari sisi software engineer-nya aja itu mereka bakal lebih banyak tuh daripada perusahaan-perusahaan yang baru berkembang. Kayak saya sendiri pernah kerja di perusahaan fintech ya, yang dimana back end-nya aja, saya kan back end engineer, itu 65 orang gitu loh. Apalagi yang raksasa itu, berapa engineer yang mereka punya? Ya pasti sangat cepat untuk niru suatu aplikasi yang lebih populer dari yang mereka punya, kira-kira seperti itu. Dan bahkan, saya sendiri punya ide smart city ya, yang saya nggak berani kemukakan, karena apa? Karena pasti raksasa-raksasa ini akan dengan mudah ngebikin gitu, sementara saya belum dapat nih yang mau modalin dan bisa bersaing dengan raksasa-raksasa ini, kira-kira seperti itu. Jadi bahkan gini ya, itu tadi ya, kalau kita tuh punya ide bagus itu kan kadang ya lebih realistis kalau kita jual ide kita tuh ke ya raksasa-raksasa tadi gitu loh, daripada ya kita berjuang mati-matian buat ngelawan mereka, ya ujung-ujungnya kalau nggak diakuisisi ya akhirnya dimatiin gitu dengan cara ditiru habis-habisan. Jadi bayangin ya kalau misalnya startup kecil itu benar-benar punya kesempatan yang adil ya buat bersaing gitu kan, tanpa harus diakuisisi, tanpa harus ditiru sama raksasa-raksasa teknologi ini. Ya, apakah dunia digital itu akan jadi lebih sehat gitu loh, penuh warna gitu kan dan kompetitif tentunya gitu kan. Atau ya justru lebih berantakan tanpa ada pemain besar yang ngatur standarnya gitu loh. Nah, ini teman-teman boleh nih berpendapat tentang ini di komentar. Nah, sekarang apa sih artinya buat masa depan kita? Jadi gini, bayangin dunia digital di masa depan itu benar-benar cuma ada 4 pintu dari raksasa-raksasa tadi gitu, atau 5 lah. Tentunya dengan seperti itu, apa yang kita lakukan berarti kita harus lewat salah satunya gitu kan, salah satu pintu itu gitu. Nah, apakah kita bisa siap gitu kan hidup di mana di dunia yang dikendalikan sama ya segelintir perusahaan ini aja gitu loh. Risiko jangka panjangnya itu gini loh, ya tentunya risiko panjang dari monopoli ini harusnya teman-teman udah merasakan kan, ya tentunya harga bisa seenaknya. Kalau teman-teman sadarin ya, terutama yang hidup di kota besar di Indonesia, dulu tuh kita ada 3 platform buat ojol gitu kan, tapi tiba-tiba tinggal 2. Nah, itu kerasa loh, harganya yang tadinya standar kita masih bisa capable, lama-lama mulai mahal gitu kan, ya apalagi kalau tiba-tiba nanti tinggal 1 nih pintunya. Terus juga tentunya ya privasi kita tuh ya udah makin apa ya, makin terkikis lah gitu kan, karena kita benar-benar harus lewat pintu-pintu ini gitu. Terus juga ya namanya pilihan jadinya makin sedikit. Ya, apakah ini masih ada harapan? Ya sebenarnya ya masih ada gitu ya, kayak misalnya ya gerakan-gerakan open source itu masih ada gitu kan, terus regulasi anti monopoli itu udah ada gitu kan, dan ya tentunya yang paling penting adalah dari kesadaran teman-teman sendiri nih, sebagai masyarakat itu harus mulai sadar akan isu-isu privacy ini, kira-kira seperti itu. Jadi ya monopoli ini ya nggak bakal hilang dalam semalam tentunya gitu kan. Tapi ya pertanyaan besarnya itu gini, apakah kita nih bakal diam gitu kan, atau ya mulai mendukung hal-hal yang sifatnya alternatif gitu loh, meskipun ya itu sangat-sangat sulit di awal gitu kan. Ya ini teman-teman boleh berpendapat tentang ini ya. Dan tentunya misalnya teman-teman seorang software engineer kayak saya gitu kan, saya mau denger nih, apakah kalian rela ya berjuang dari dalam sistem gitu kan, atau mau bikin jalur alternatif gitu yang dari luar? Silakan tulis di komentar. Ya tentunya yang teman-teman sadari sekarang kan ya namanya Google, terus Meta, Microsoft gitu kan, terus ya Amazon, mungkin memang terlihat sangat kuat dan tidak tergoyahkan gitu kan. Tapi sejarah itu udah menunjukkan loh kalau yang namanya suatu raksasa gitu kan itu bisa runtuh kalau masyarakatnya itu mulai sadar. Di situ poin pentingnya. Jadi apakah monopoli ini akan bertahan 10 tahun lagi atau malah akan tumbang dengan gelombang yang baru? Ya kita lihat nanti. Jadi kira-kira gitu aja dari saya. Thank you for watching. Salam backend magang.